kita itu sebaiknya jangan pernah menunjukkan pilih kasih kepada satu anak melebihi anak yang lain. Itu diupayakan. Lah wong tua pilih kasih kali anak, akibatnya akan muncul kedengkian. Nah ini yang terjadi pada diri saudara-saudara Yusuf, itu dengki, merasa tidak disayang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap di antara anak-anak kalian. Ora oleh milah-milah anak sing siji, anak kedua, anak ketiga, itu tidak boleh. Ada riwayat yang lain juga dari hadis, i'dilu baina auladikum fin nakhli kama tuhibbuna ay ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Berlakulah adil terhadap di antara anak-anak kalian dalam hal menyayangi, dalam hal memberi sesuatu. Karena kamu juga ingin anak-anak kalian semuanya bisa berlaku adil terhadap kamu. Fil birri wal lutfi, dalam hal kebaikan maupun kelembutan. Jadi sebaiknya nek dadi wong tuwa iku lek arep ngelus ngeten mawon kudu didelokno adi karo kakange meri napa mboten. Harus. Ben sampeyan nek dadi wong tua mboten? Sekelas mencium anaknya itu harus hati-hati. Deleng dingin, kakange meri pura, adine meri pura. Nuansa Al Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa ila qadrati khususan syekhina Baqi Haji Ahmad Hashim Muzari wa ahli baitihi wa Mbah Miftahul Huda wa ummi Maisar al-Hafidhah wa ahli baitihi. شهد الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا nalika padha ngucap sapa ba'dul ikhwah. Nalika sapa ngucap sapa
La Yusufu yakti utawi Yusuf wa akhuhu lan dulure Yusuf iku ahabbu luweh den demeni ila abina maring bapak ingsun kabeh minna ketimbang ingsun kabeh wa nahnu hali utawi ingsun kabeh iku usbatun wong akeh inna abana setuhune bapak ingsun kabeh lafi dolalin yakti iku tetep ing dalem kesasar mubinin kang terang. Baik anak-anakku semuanya, kesempatan saat ini ayat 8 dari surat Yusuf membahas tentang fenomena seorang ayah yang memiliki putra yang satu sama lain ada ketidakcocokan disebabkan karena kecemburuan. Jelas di sini dikatakan bahwa saudara-saudaranya Yusuf berkata gini, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Yusuf sama Benyamin kok lebih disayang ya sama ayah kita gitu. Padahal kan kita ini kan usbah, kuat banyak, wis kuat banyak wong awake wis gede. Jelas di sini mereka Mary terhadap sinten? Yusuf dan Benyamin. Di sini ada kata akhuhu. Para ahli tafsir mengatakan akhuhu itu disepakati sebagai Benyamin. Jadi ada dua anak yang lebih terlihat disayang oleh ayahnya, yakni Yusuf dan Benyamin. Sementara yang lain-lainnya ini merasa Mary. Ini enggak beda dengan kenyataan yang sering terjadi di keluarga. Kakak beradik merasa salah satunya lebih disayang oleh orang tuanya daripada dirinya sendiri. Ini banyak. Bahkan kalimat ahabbu ila abina minna ini hampir dinikmati seluruh anak. Karakter anak itu mengatakan ahabbu ila abina minna. Ayah saya atau orang tua saya gitu kan. Itu kok lebih sayang adik saya, lebih sayang kakak saya. Kok sama saya enggak? Nah, itu pikiran-pikiran demikian. Lah faktanya bagaimana? Kenapa kok saudara-saudaranya Yusuf kok bisa merasa cemburu kepada Yusuf? Ternyata ditelisik, dianalisa ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah karena Yusuf itu dari kecil sudah terlihat benih-benih orang hebat dari kecil. Ciri-cirinya dilihat dari 3 hal minimal. Pikirannya cerdas. Perbuatannya patuh, hatinya baik. Pikiran, hati dan anggota badan terlihat baik. Sehingga seorang tua kalau lihat anak sing cerdas itu seneng mboten kira-kira.
Terus orang tua melihat anak sing patuh. Seneng nggih? Termasuk saat orang tua melihat ada anak kita yang baik hati. Mesti disenengi. Lan dilalah Nabi Yusuf niku nggih lengkap. Uteke cerdas, atine apian, saawak kujure yo sregep manutan. Ya wis, Nabi Yakub nggak bisa lari dari kenyataan mencintai Yusuf. Sementara ini kan nggak terjadi di saudara-saudaranya Yusuf. Ini langsung ketoro. Nabi Yakub karing tresno kalih Yusuf niku ketoro. Ini bahaya. Jane nggih sing paling sae nggih ampun ketara. Mulane kita itu sebaiknya jangan pernah menunjukkan pilih kasih kepada satu anak melebihi anak yang lain. Itu diupayakan. Lah ana wong tua pilih kasih kali anak, akibatnya akan muncul kedengkian. Nah, ini yang terjadi pada diri saudara-saudara Yusuf itu dengki, merasa tidak disayang. Jadi dikira oleh saudara-saudaranya Yusuf bahwa Nabi Yakub ke pilih kasih kalian Yusuf. Apakah itu benar bahwa bapaknya lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin? Jawabannya secara terlihat mata nggih. Tapi insya Allah karena beliau adalah seorang nabi, Nabi Yakub adalah seorang nabi, kita husnudzon kepada beliau. Nabi Yakub tidak memiliki niat untuk berbelah kasih, tetapi fakta yang ditunjukkan secara zahiriah, Nabi Yakub masih tampak pilih kasih, masih tampak koyo pilih kasih niku bukan berarti pilih kasih. Buktinya saudara-saudara Yusuf masih mengatakan ahabbu ila abina wa nahnu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap di antara anak-anak kalian. Ora oleh milah-milah anak sing siji, anak kedua, anak ketiga, itu tidak boleh. Ada riwayat yang lain juga dari hadis, i'dilu baina auladikum fin nakhli kama tuhibbuna ay ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Berlakulah adil terhadap di antara anak-anak kalian dalam hal menyayangi, dalam hal memberi sesuatu, karena kamu juga ingin anak-anak kalian semuanya bisa berlaku adil terhadap kamu. Fil birri wal lutfi, dalam hal kebaikan maupun kelembutan. Jadi sebaiknya nek dadi wong tua iku lek arep ngelus ngeten mawon kudu didelokno adi karo kakange meri napa mboten. Harus. Ben sampean nek dadi wong tua mboten? Sekelas mencium anaknya itu harus hati-hati. Deleng dingin, kakange meri pura, adine meri pura. Ini demi untuk tidak menunjukkan pilih kasih, karena pilih kasih itu bagian yang harus dihindari. Wong santri karo santri sing siji disayang, sing siji itu, iku langsung ketara jajal mawon. Ngoten nggih Mbak Rifa ya. Langsung ketara.
Iki dereni sing siji dikatekno, sing siji boten. Padahal sing jeneng wong tua iku wis biasa carane arep bahagia, piye carane adil. Tapi kalau secara zahir masih tampak belum adil, resiko yang akan terjadi adalah kedengkian. Seperti yang dialami oleh putra dari Yakub. Nah ya, Nabi Yakub ya Muhammad bro anak pada dengki. Inti niki ampun disalahaken ikhwatu Yusuf terus. Kadang-kadang nggih mboten usah nyalahaken tapi nggih pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisain. Agar kita bisa mengambil pelajarannya. Dalam hal ini kita juga bisa belajar dari cara menjadi orang tua agar tidak menunjukkan kasih sayang yang lebih dari satu anak dari anak yang lain. Kita hindarkan, jangan sampai kita menunjukkan kelembutan maupun kebaikan terhadap satu anak melebihi anak yang lain. Karena itu pasti akan memunculkan kedengkian. Otomatis niku. Ya'dilu baina auladikum fin nakhli. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Ya, intine ngoten nggih. Jadi besok kita semua akan menjadi orang tua. Kalau punya anak jangan pilih-pilih. Siji lanang, siji wadon, luwih disenengi sing lanang utawa luwih disenengi sing wadon. Ngoten nggih kirang bagus. Lebih menyayangi adiknya daripada kakaknya. Lebih menyayangi kakaknya dari adiknya. Ngoten nek ketara, nanti yang akan muncul adalah ucapan yang sama bahwa ahabbu ila abina minna. Orang tua kita lebih sayang keluarga atau saudara saya daripada saya sendiri. Begitupun nanti kalau kalian jadi guru ngaji, jangan tampakkan secara zahiriah rasa pilih kasih. Walau pada dasarnya Nabi Yakub wajar mboten nek seneng karo anak sing cerdas. Wajar nggih. Wajar mboten nek Nabi Yakub remen kali anak sing manutan. Awake manutan, pikirane cerdas. Seneng napa mboten Nabi Yakub gadah putra sing atine apian. Karena memang Yusuf ini dikenal muhsinin. Dipuji oleh para saksi yang pernah hidup bersama Yusuf selalu mengatakan Yusuf ini orang yang muhsinin, orang yang baik. Baik hatinya, cerdas pikirnya, patuh tindakannya. Ngoten mawon bahaya mboten kalau sudah menampakkan pilih kasih. Sampai terjadi persekongkolan. Ini ayat yang besok akan dijelaskan bahwa rencana saudara-saudaranya Yusuf akan membunuh sinten. Lalu yang satu mengatakan jangan. Nggih, atas kesimpulanipun baiknya kita sebagai orang tua mencoba membuat anak-anak kita agar secerdas Nabi Yusuf, sebaik Nabi Yusuf dan sepatuh Nabi Yusuf. Tetapi walaupun demikian, jangan pernah kita tunjukkan kita lebih mencintai satu anak melebihi anak yang lain. Saat kita jadi guru jangan menunjukkan pilih kasih kepada santri-santrinya. Wes bentuke kaya ngopo tresnoni. Karena pasti kalau sampai nanti tampak akan terjadi hal kedengkian yang bakal tampak. Saya rasa demikian untuk kali ini tentang ayat 8 surat Yusuf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.